Dan selamat sore Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Ishak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam Pak. Sebelumnya untuk Bapak Ibu peserta yang bergabung kembali, kami mohon maaf karena tadi sempat diundur 1 jam karena ada satu dan lain hal. Narasumber tiba-tiba ada kendala tadi. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pertama pada pelaksanaan webinar Konsultan Indonesia untuk periode 2022. Ya, jadi materi hari ini merupakan materi pertama pada webinar kita di periode 2022. Alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali untuk mengikuti webinar seperti yang lalu kita lakukan. Semoga untuk periode 2022 ini Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar dapat mengambil manfaat yang banyak dan diaplikasikan di dunia kerja dengan baik dan benar. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah bergabung dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Ishak Bapadal STMT. Beliau merupakan ahli teknik lingkungan. Selamat sore Pak. Sore. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak. Baik, untuk materi yang akan dibawakan narasumber kita hari ini, yaitu mengenai audit laporan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.34, mungkin sambil menunggu juga peserta yang lain. Baik Pak Ishak Bapadal, mungkin langsung saja kita mulai. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Ishak selaku narasumber materi hari ini untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya mencoba memaparkan tentang audit laporan pemantauan lingkungan hidup. Ya, mohon maaf juga sekali lagi karena tadi sempat tertunda jam kegiatannya karena ada urusan sedikit ya. Untuk materi kita kali ini, pembahasannya itu mengenai audit laporan pemantauan lingkungan hidup. Di mana laporan pemantauan lingkungan hidup ini merupakan salah satu kewajiban penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan, persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala. Di mana laporan pelaksanaan persyaratan kewajiban ini biasa kita kenal dengan sebutan laporan pemantauan. Adapun berkalanya dibuatnya laporan ini adalah setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Laporan pemantauan ini juga merupakan sarana monitoring atau pemantauan perkembangan kualitas lingkungan baik di dalam maupun di sekitar lokasi usaha. Yang berikutnya, laporan ini juga digunakan sebagai salah satu sarana pengawasan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat. Namun,
banyak dari pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban ini untuk melakukan laporan secara berkala ataupun melakukan laporan pemantauan lingkungan. Di mana selama ini pelaku usaha umumnya hanya mengenal persetujuan lingkungan yang seperti pembahasan sebelumnya, yaitu berupa dokumen AMDAL, UKLPL, dan SPPL sebagai legalitas kelayakan lingkungan untuk kegiatan usahanya. Pelaku usaha juga masih beranggapan bahwa kewajiban mereka untuk mengelola lingkungan telah selesai dengan dimilikinya persetujuan lingkungan. Padahal di dalam persetujuan lingkungan tersebut terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha di atas materai yang menyebutkan kesanggupan dan kesediaan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali. Sebagai sarana, ini manfaat dari laporan pemantauan merupakan sarana untuk mendeteksi potensi-potensi dampak lingkungan yang baru dan belum tercantum di dalam dokumen persetujuan lingkungan. Yang kedua, merupakan pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk selalu mengelola dan memantau kualitas lingkungan. Yang ketiga, sebagai solusi yang tepat dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan lingkungan ke depannya. Yang berikut dapat membantu dalam proses proper dari KLHK. Jadi proper ini adalah penilaian kinerja pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang berikutnya, memperoleh gambaran kinerja lingkungan perusahaan. Adapun isi dari laporan pemantauan, yaitu laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan mencakup beberapa informasi yang update pada saat itu. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan sekitar selalu berubah-berubah dari waktu ke waktu. Karena bisa jadi pada saat pembuatan laporan persetujuan lingkungan awalnya, kondisinya telah berubah dengan saat ini dari sebelumnya. Yang berikut isi dari laporan pemantauan berisi informasi-informasi lingkungan yang terbaru di sekitar lokasi akan dibahas lebih mendalam di dalam laporan pemantauan lingkungan. Adapun informasi lingkungan yang akan dibahas akan mengacu pada data informasi lingkungan yang terdapat pada persetujuan lingkungan. Jadi ini mengacu kepada matriks yang ada di dokumen lingkungan sebelumnya atau persetujuan lingkungan sebelumnya. Sehingga dengan adanya update informasi ini diharapkan dapat menggambarkan kecenderungan perubahan lingkungan di sekitar. Sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah terdapat dalam dokumen persetujuan lingkungan akan dibahas di dalam laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan tersebut. Selain itu juga akan dilaksanakan beberapa uji sampling lingkungan yang telah dilakukan selama ini untuk kemudian dianalisa oleh para tenaga ahli atau konsultan lingkungan penyusun. Jadi untuk laporan pemantauan ini biasanya pelaku usaha bekerja sama dengan konsultan-konsultan lingkungan untuk pembuatan laporan pemantauan. Nanti dari hasil analisa ini, maka akan dibahas secara mendalam dan ilmiah. Hasil analisa ini juga terkadang menyebabkan pembahasan yang sangat kompleks dan rumit. Karena di analisa laporan pemantauan nanti itu ada yang namanya uji laboratorium baik udara, air bersih, dan air limbahnya. Nah, ini saya coba paparkan sedikit contoh laporan pemantauan. Nah, untuk isi dari laporan pemantauan sendiri kurang lebih seperti ini ya, yang saya gambarkan. Yang pertama itu ada daftar isi, kata pengantar, daftar tabel, ini standar-standar saja. Daftar gambar,
Bab 1 pendahuluan itu berisi latar belakang, data perusahaan, pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup, lokasi usaha, deskripsi kegiatan. Di bab 2, yaitu pelaksanaan dan metode pemantauan. Nah, ini isinya kurang lebih metodologi pemantauan lingkungan hidup dan evaluasi hasil pengelolaan dan pemantauan. Bab 3, hasil pengelolaan limbah B3 kalau ada dari kegiatan sumber usaha itu sendiri, kalau ada potensi limbah B3 ini dimasukkan juga, dan uji kimia lingkungan. Adapun isinya komponen persyaratan teknis, neraca masuk dan keluarnya limbah B3. Jadi alur masuknya limbah B3 dari mana saja, sumbernya, dan keluarnya kemana saja, siapa yang mengumpulkan. Bab 4 berisi kesimpulan dan lampiran-lampiran. Nah, ini contoh yang di bab 1 tadi terkait data perusahaan itu apa-apa saja. Nah, adapun data perusahaan nanti yang dimuat dalam dokumen laporan pemantauan lingkungan itu kurang lebih seperti ini. Alamat lokasi kegiatan, telepon atau faksimili, tahun berdirinya perusahaan itu kapan, persentase tingkat hunian, jenis industrinya apa saja, luas area lokasi kegiatan, sumber airnya dari mana, jumlah bangunannya, inspeksi terakhir, dokumen lingkungan yang dimiliki, nama direktur, dan nomor HP. Adapun isi dari pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup kurang lebih seperti ini isinya. Ada parameter kualitas fisik kimia air tanah dalam yang akan dipantau, parameter kualitas udara ambien yang akan dipantau, analisis kualitas fisika kimia air tanah dalam lokasi kegiatan, hasil pengukuran kualitas udara ambien, dan hasil pengukuran kebisingan di lokasi. Adapun isi dari lokasi usaha itu sendiri kurang lebih berisi 3 ini, yaitu lokasi perusahaan itu berada di mana, terus peta layout bangunannya itu harus ditampilkan juga, dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 serta wastafelnya. Adapun deskripsi kegiatan itu berisi kurang lebih luas dan fungsi bangunan dan kapasitas produksinya. Berapa kapasitas produksi dari kegiatan yang telah berjalan. Adapun lampiran-lampiran dari laporan pemantauan, isi dari lampiran laporan pemantauan itu kurang lebih berisi dokumen persetujuan lingkungan awal, bahwa laporan pemantauan ini merupakan laporan pemantauan dari persetujuan lingkungan hidup yang telah dibuat atau dokumen lingkungan hidup yang telah dibuat sebelumnya. Terus berisi juga lampiran ini rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Terus ini juga kalau kegiatan yang berjalan sebelum tahun 2021, sebelum terbitnya Pertek, itu wajib melampirkan izin operasional pengelolaan limbah B3. Karena sebelum Pertek terbit, sebelum peraturan pemerintah nomor 22 itu terbit, kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib mempunyai izin operasional. Yang kedua juga wajib mempunyai izin pembuangan limbah cair, kalau memang dari kegiatan itu menghasilkan limbah cair baik domestik maupun berasal dari kegiatan bahan berbahaya dan beracun. Nah, tetapi kalau kegiatan usahanya berdiri setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, maka kewajibannya bukan lagi izin operasional pengelolaan limbah B3 atau izin pengelolaan limbah cair, tetapi kewajibannya itu harus melampirkan peraturan teknis terkait kegiatan limbah B3 maupun dari hasil limbah cairnya. Nah, di lampiran juga ini harus dilampirkan hasil uji laboratorium untuk air bersih dan udara. Jadi harus ada uji laboratoriumnya. Di mana uji laboratorium ini? Nah, di sini banyak kekeliruan. Terkadang laporan pemantauan ini dibuat per 6 bulan sekali atau per semester.
uji laboratoriumnya juga dilakukan setiap 6 bulan sekali. Seharusnya uji laboratorium ini dilakukan setiap bulan. Nanti direport dalam 6 bulan. Jadi sekali membuat laporan pemantauan, hasil uji laboratorium ini isinya adalah 6 kali uji sampel laboratorium. Misalnya dari Januari sampai bulan Juni. Dan dilaporkan di bulan Juni, seperti itu. Terus berisi juga tabel matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Yang berikutnya, dari kegiatan TPS B3, ini harus ada dokumentasinya, harus ada foto-fotonya seperti apa, tempat penyimpanan sementara limbah B3-nya, kalau kegiatan tersebut menghasilkan limbah B3. Terus foto aktivitas dan kegiatan usaha. Ya, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan sebentar kita ada diskusi. Nanti saya tunggu diskusinya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi yang telah dibawakan. Ya, sama-sama. Bapak, ya, mohon maaf Pak. Tunggu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan untuk materi yang baru saja dibawakan oleh Pak Ishak, silakan untuk raise hand ataupun juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kembali saya ulangi bahwa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ishak tadi, yaitu mengenai dengan audit laporan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi untuk poin-poin yang disampaikan tadi itu ada mengenai dengan latar belakangnya, ada manfaat laporan pemantauan, ada isi dari laporan pemantauannya itu, dan yang terakhir tadi ada contoh laporan pemantauan. Jadi tadi sudah dipaparkan dari Pak Ishak mengenai poin-poin tersebut. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin berdiskusi dengan Pak Ishak mengenai materi tadi, silakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Iya. Jadi sedikit Mbak ini sedikit saya jelaskan bahwa di slide terakhir tadi ada saya tampilkan, siapa tahu kawan-kawan ingin diskusi setelah kegiatan Zoom ini, ada saya tampilkan slide nomor kontak saya. Iya, baik Pak. Mungkin bisa ditampilkan kembali Pak, karena mungkin tadi ada yang tidak memperhatikan. Iya. Ini Mbak. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk kontak Pak Ishak sudah ada ditampilkan di sini. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah webinar ini ada suatu problem mungkin yang mau diselesaikan mengenai dengan materi hari ini, atau apapun itu yang berkaitan dengan materi ini, yaitu mengenai dengan audit laporan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup, bisa langsung dikontak ke Pak Ishak. Ya, baik Pak. Mungkin, jadi silakan Bapak Ibu sekalian, itu nomor. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Iya, Pak Cecep. Ya, baik Mbak. Mau silakan Pak Cecep. Ya. Baik. Ya, Pak Ishak, selamat siang menjelang sore kalau gitu.
Ya, mau sedikit tanya yang Pak. tentang audit rekomendasinya ini dari kegiatan audit ini biasanya umumnya nanti mengarahnya kemana Pak? Apakah memang nanti kalau ada kerusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya itu rekomendasinya terbatas terhadap kepada pelaksana artinya yang pengelola lingkungannya sendiri atau istilahnya nanti berdampak kepada jalur hukumnya dan atau bagaimana Pak? Mohon informasinya Pak. Ya, silakan Pak Ishak, mungkin langsung saja. Iya, terima kasih Pak Cecep. Menarik pertanyaannya. Jadi memang masalah lingkungan hidup ini semuanya yang Pak Cecep tanyakan itu memang berdampak. Yang pertama terhadap lingkungan sendiri itu pasti. Jadi tujuan sebelum ini kan ada materi terkait persetujuan lingkungan atau dulu biasa kita kenal dengan nama dokumen lingkungan hidup. Pasca dokumen lingkungan hidup itu terbit atau persetujuan lingkungan hidup itu terbit, dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap daerah itu akan melakukan pemantauan lingkungan, di mana di setiap dinas lingkungan itu mempunyai bidang penataan namanya. Bidang penataan dan pengawasan itu akan meng-cross-check setiap usaha apakah mereka taat terhadap dokumen yang telah dibuat atau tidak. Nah, cara mengetahuinya bahwa mereka taat atau tidak adalah melalui laporan pemantauan lingkungan hidup ini. Makanya dalam laporan pemantauan lingkungan hidup ini itu ada uji sampel laboratorium yang dilakukan setiap usaha setiap bulannya dan dilaporkan per semester. Nah, mengenai sanksi, biasanya kalau kasus lingkungan hidup itu sanksinya itu bertahap. Biasanya sanksi awal itu berupa sanksi administrasi atau teguran pemerintah. Pasca teguran pemerintah itu tidak diindahkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan laporannya, maka pemerintah bisa melakukan paksaan namanya. Paksaan pemerintah itu ujungnya adalah pencabutan izin atau dokumen atau persetujuan lingkungan hidup. Apabila persetujuan lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup itu tidak dimiliki oleh setiap badan usaha dan melakukan kegiatan usahanya tanpa punya izin, otomatis berarti ada pelanggaran pidana di situ yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan. Seperti itu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Cecep? Ya Mbak, terima kasih. Saya agak mulai paham lah bahwa ternyata memang kegiatan audit lingkungan itu menjadi harus rutin ya Pak, sepertinya ya Pak. Karena kan kalau tidak rutin ini katanya ada potensi jadinya ya Pak ya ke depannya. Iya Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Cecep, semoga membantu. Terima kasih Pak Ishak untuk jawabannya. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin jika masih ada yang ditanyakan kepada Pak Ishak. Ya. Baik, Pak Ishak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan juga dari peserta sekalian. Dan mungkin tadi karena juga sudah di penjelasannya sudah begitu jelas dan tadi ada kontak person dari Pak Ishak, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa menghubungi kontak tersebut jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Baik Pak, mungkin itu untuk hari ini, untuk materi hari ini, karena tidak ada diskusi lagi dari peserta. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih. Terakhir mungkin Pak ada yang ingin disampaikan berupa closing statement-nya Pak. Oh iya. Jadi dari saya besar harapan kepada semua pihak-pihak yang mempunyai kewajiban dalam membuat persetujuan lingkungan atau dokumen lingkungan itu untuk membuat laporan pemantauannya. Karena di mana laporan pemantauan ini merupakan kewajiban next-nya setelah
dokumen persetujuan lingkungan hidup itu dibuat. Karena ujung dari ketidaktahuan kita atau ketidakmauan kita untuk membuat laporan pemantauan itu di situ ada sanksi pidana. Itulah dari saya, sedikit dari saya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Sampai bertemu kembali Pak untuk materi selanjutnya ya Pak. Masih ada materi selanjutnya dari Pak Ishak di jam yang sama, yaitu pukul 12.30 untuk waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Ishak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga apa yang disampaikan hari ini materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan pada pelaksanaan materi hari ini. Sampai jumpa kembali, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Itu saja dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.